Mengawali karir sebagai tukang parkir, pria asli tanah Papua ini kini dipercaya sebagai Menteri Hak Asasi Manusia oleh Presiden Prabowo Subianto. Sudah sejak lama, Pigai dikenal keras dalam menyuarakan kasus-kasus HAM di Indonesia. Pernah menjadi aktivis di Komnas HAM setelah sebelumnya menjaga pekerja migran sebagai staf sus Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Pigai saat ini menjadi punggawa utama HAM di Indonesia. Dengan segudang pengalaman, Pigai diharapkan bisa membawa angin segar demi mengungkap kasus-kasus HAM yang lama terpendam tanpa kejelasan. Mampukah Natalius Pigai mengawal HAM di Nusantara? Senang sekali ya Bang Pigai, saya senang sekali juga melihat Anda berada di jajaran Kabinet Merah Putih, berada di kantor Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan saya boleh lihat sedikit nggak kantor situasi kantor Anda seperti apa? Apa nih yang dibawa oleh seorang Natalius Pigai ke dalam kantor Menteri? Saya bawa yang pertama adalah paradoks Indonesia Prabowo, dan saya bawa ideologi Prabowoisme. Ideologi Prabowoisme. Selain itu salah ada satu contoh ideologi Prabowoisme adalah datang kosong, pulang kosong. Wah, apa makna di balik itu? Ya, saya dari orang yang tidak punya. Orang yang tidak punya apa-apa, dari daerah pedalaman, orang dari keluarga miskin. So, saya masuk di kantor, Prabowo mengangkat derajat saya, harkat martabat saya dengan doktrin dan ideologi Prabowoisme. Maka saya harus menyatakan saya dalam keadaan kosong ke kantor ini. Suatu saat saya harus meninggalkan kantor ini dengan keadaan kosong. Wah, luar biasa. Saya salut sekali dengan mengandalkan hanya dengan gaji. Tidak boleh lebih. Baik. Karena itulah yang punya saya. Betul sekali. Bang Pigai, selain satu kantor ini, Anda katanya punya kantor satu lagi yang ada punya desain alamnya ya? Ya, di atas, di lantai 9. Oke, kalau kita ngobrol di sana boleh nggak? Boleh. Pertama kali saya melihat kantor dengan desain alam nih Bang Pigai. Ini memang konsep dari Anda atau seperti apa nih? Ya, ini memang kantor ini kan gini. Semua kalau bicara tentang hak asasi manusia, ya, hak asasi manusia itu ada kurang lebih, menurut saya itu ada 4 generasi. Generasi pertama itu adalah sipil dan politik. Ya, tentang penganiayaan, penyiksaan, itu sipil dan politik ya. Kemudian yang kedua, generasi kedua itu adalah ekonomi sosial budaya ya. Yang kedua, yang ketiga itu hubungan dengan hak asasi manusia dan pembangunan. Right and development, itu yang pembangunan. Generasi yang terakhir sekarang ini adalah hak asasi manusia dan lingkungan. Kita lagi sedang exercise mencoba bagaimana hak asasi manusia dihubungkan dengan lingkungan. Jadi maka saya mendesain ruangan saya ini, kantor saya di lantai terakhir di atas, lantai 9 ini. Ini desain seperti alam. Wah, luar biasa sekali. Jadi tidak hanya semata-mata desain, namun juga ada filosofinya ya Bang Pigai. Filosofi dasarnya ya. Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai belakangan menjadi sorotan. Pigai menghadapi gelombang kritik bertubi-tubi dalam rapat 100 hari kerja Kabinet Merah Putih. DPR menilai bahwa Pigai kurang piawai memimpin Kementerian HAM. Bahkan DPR tanpa ragu mengatakan Pigai tidak menunjukkan kerja nyata. Legislator DPR pun meminta Pigai untuk terjun langsung dalam kasus-kasus viral di negeri ini. DPR itu maunya saya itu hadir seperti dulu Komnas HAM. Turun lapangan, nangani kasus seperti LSM, seperti Komnas HAM. Kemudian nanti saya membela, melawan pemerintah, melawan aparat, melawan korporasi. Mereka berpikir saya harus lakukan seperti itu. Padahal ya berdasarkan
berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada saya kan regulasi dan kebijakan pembangunan HAM. Kami ini adalah eksekutif. Eksekutif itu negara tidak boleh intervensi proses peradilan juga. Karena itu kami tidak bisa menangani hal yang menyangkut tentang kasus. DPR itu memahami seperti saya harus lakukan seperti LSM dan NGO. Jadi ketika ada peristiwa-peristiwa saya harus turun lakukan misalnya seperti LSM, NGO, aktivis-aktivis. Yang mana sekarang sudah berbeda ya Bang Jadi DPR itu tidak membaca kewenangan yang diberikan kepada saya. Ini problemnya. Kami eksekutif menguasai tugas DPR tentang hak budgetingnya, pengawasannya, hak legislasinya. Kami tahu mereka punya kewenangan. Tapi mereka tidak mau tahu kami punya kewenangan. Maka mereka menyatakan bahwa Kementerian HAM itu kinerja terburuk. Buruk bagaimana? Apanya yang terburuk? Dari sisi regulasi aja, saya sudah kasih tahu ya, saya mau kasih tahu. Dari sisi regulasi, saya itu sudah mengusulkan 2 rancangan undang-undang revisi. Satu revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia, yang kedua yang kedua adalah tentang KKR. 2 loh. KKR? Komite Rekonsiliasi. Ya. Nah, itu ada 2. Undang-undang aja saya mengusulkan 2. Satu yang sudah masuk prolegnas. Itu kan keberhasilan. Tapi mereka tidak tahu bahwa saya sudah mengusulkan prolegnas. Nah, DPR-nya yang tidak membaca. Itu satu. Apa itu bukan prestasi? Yang selama bertahun-tahun mengajukan tidak pernah masuk prolegnas. Saya sudah sukses masukkan salah satu undang-undang induk yang memayungi kebijakan pembangunan dan pengelolaan berbasis hak asasi manusia di bangsa ini. Undang-undang yang melandasi dan memayungi semua manusia di Indonesia. Saya sudah mendorong. Itu kan satu. Yang kedua, saya menyiapkan 2 perpres, peraturan presiden. Yang pertama adalah peraturan presiden tentang penyelesaian rekonsiliasi, restoratif justice. Yang kedua, peraturan presiden tentang bisnis dan hak asasi manusia dalam tahun ini. Ya, restoratif justice ini perpres dan kepres itu akan keluar dalam waktu dekat. Diharapkan karena melanjutkan dari pekerjaan pemerintah sebelumnya. Penyelesaian 12 kasus HAM berat. Tapi dari DPR sendiri Bang Pigai, mereka itu sebenarnya kalau kita lihat dari waktu itu ada di DPR, mereka menginginkan Kementerian HAM itu memperhatikan isu-isu yang sedang viral seperti pagar laut kan dan gitu, juga saya bilang, rempang begitu ya. Kewenangan kewenangan yang diberikan kepada saya kan satu, regulasi. Yang kedua, kebijakan. Baik. Kalaupun juga ada penanganan kasus soal misalnya tentang rempang atau PIK, pagar laut ya. Pagar laut kan perusahaannya kita nggak jelas. Itu yang satu. Yang kedua, kalau saya menangani kasus yang menyangkut tentang rempang, saya ini memegang kewenangan dan otoritas untuk audit perusahaan, baru memberi sanksi kepada perusahaan. Mohon maaf, kalau saya diberi kewenangan untuk menyeluruh, mengaudit keseluruhan, bukan kasuistik. Ya, mengaudit semua perusahaan secara keseluruhan. Maka tahun ini kan mereka melaporkan volunteerisme. Misalnya kondisi perusahaan berbasis HAM itu mereka laporkan kepada kami melalui Prisma. Tapi tahun depan saya sudah melakukan mandatori, yaitu audit dan memberi sanksi. Tapi prioritas Pak Presiden sendiri untuk HAM di Indonesia itu apa, Bang? HAM itu jangan hanya melihat dari penanganan kasus. Kan semua aspek itu, HAM itu satu, ekonomi, hak atas ekonomi, hak atas sosial, hak atas budaya, hak atas makan, ya, orang pintar, itu juga hak. Orang sehat itu juga hak, hak atas kesehatan, hak atas ekonomi, itu juga hak. Aspek hak itu adalah aspek yang lebih luas dan menyeluruh. Hak atas masyarakat punya hak untuk mendapatkan misalnya pembangunan yang merata. Hak atas pelayanan publik, itu juga kan hak asasi manusia yang lebih luas dari sekedar hak untuk menyampaikan pendapat, pikiran, dan perasaan. Kan dinikmati selama 4 bulan. Nggak ada masyarakat yang dipenjarakan oleh otoritas negara atau para pejabat. Tidak ada juga rakyat, pejabat memenjarakan rakyat. Hari ini kita sudah mengalami, menurut saya,
surplus hak asasi manusia dan surplus demokrasi. Berarti Bang Pigai anti kritik ya? Oh, saya dalam hidup Sudah. saya waktu masih oposisi saja saya tidak pernah melaporkan orang. Iya. Tapi orang melaporkan saya lebih dari 15 kali ada. Ada. Sekarang, apalagi sekarang saya sudah dilindungi oleh negara. Iya. Tidak mungkin saya terpikirkan untuk melaporkan orang, menyampaikan melakukan perlawanan. Tidak mungkin. Saya Iya. sudah terlindung. Dan yang tugas saya adalah menjaga lalu lintas demokrasi, lalu lintas perdamaian, lalu lintas rekonsiliasi, lalu lintas keadilan. Beberapa pekan lalu, pemerintah mengeluarkan rencana pemulangan predator seksual Reinhard Sinaga yang kini mendekam di penjara Inggris. Rencana ini pun menuai polemik. Sejumlah pihak setuju Reinhard dipulangkan ke tanah air, namun banyak pihak yang menolak keras. Perlakuan Reinhard sebagai predator dianggap tak layak di bumi Ibu Pertiwi. Meski rencana pemulangan Reinhard berdasarkan asas kemanusiaan, namun rakyat nampak tak sudi menerima kehadirannya kembali ke negeri. Ya, jadi kalau bicara tentang Reinhard Sinaga yang di Inggris kan, di penjara Inggris, ya, itu sama dengan Hambali, kan gitu. Pemulangan Hambali apakah boleh pulang ke Indonesia atau Reinhard apakah boleh pulang ke Indonesia? Ini kan gini, saya ingin sampaikan bahwa hal-hal yang sifatnya mengganggu ketidaknyamanan, mengganggu pikiran, mengganggu perasaan, menciptakan ketakutan. Ya, kami kan harus memaknai juga masuk dalam relung hati bangsa Indonesia. Ada nilai yang paling penting yang perlu. Kita ini negara yang paling demokratis dan stabil. Kami sudah memaknai semacam ada perasaan freedom, akan terganggu freedom of fears. Ya, kebebasan, bebas, rakyat harus bebas dari rasa ketakutan. Oleh karena itulah pemulangan Reinhard Sinaga dengan Hambali kemungkinan itu tidak menjadi prioritas pemerintah. Lima warga negara Indonesia ditembak oleh aparatur negeri tetangga Malaysia pada akhir Januari lalu. 1 WNI tewas sementara 4 lainnya luka. Penembakan terhadap WNI ini pun mendapat kecaman. Rakyat mendesak pemerintah Indonesia untuk segera menuntaskan kasus tersebut. Sejarah mencatat lebih dari 75 pekerja WNI di Malaysia tewas dalam 20 tahun terakhir. Masalahnya, tewasnya para WNI tersebut berakhir buram tanpa adanya tersangka. Padahal, 2 juta WNI tercatat kini tengah berada di Malaysia. Angka ini belum termasuk 2 juta WNI lain yang diperkirakan berada di negeri jiran tanpa catatan. Nah, pemirsa, seorang Natalius Pigai ini selain juga sangat kokoh sekali fondasinya terkait dengan hak asasi manusia, beliau juga care sekali dengan pekerja migran Indonesia. Ya. Khususnya juga mungkin di Malaysia yang belakangan ini ada beberapa kali isu-isu penembakan, Bang. Kalau Anda sendiri melihatnya seperti apa sih, Bang, pekerja migran kita? Seperti apa kita harus menjaga mereka yang berada di luar negeri? Saya boleh sampaikan bahwa saya dulu pegawai Kementerian Transmigrasi. Saya itu satu-satunya peneliti migrasi internasional. Peneliti migrasi internasional. Secara resmi sebagai pegawai peneliti migrasi internasional. Saya sudah keliling semua negara-negara Asia Tenggara ini. Dan saya sudah lihat secara fakta-fakta di lapangan, fakta peristiwa di lapangan. Dan saya juga sudah menulis beberapa buku, ya, boleh cek di Google tentang migrasi tenaga kerja Indonesia,
anak Indonesia teraniaya. Itu semua tulisan saya sudah. Kementerian HAM memiliki peran yang sangat strategis di dalam membantu pekerja migran Indonesia di luar negeri. Kalau dulu, ini perhitungan saya dulu ya, itu orang Indonesia di Malaysia itu secara sah dan legal itu hampir 2 juta. Yang ilegal 2 juta, jadi 4 juta. 50-50 ya? Ya, 4 juta. Ya, kalau sudah 4 juta orang Indonesia di Malaysia aja, ya bagaimana bisa mengendalikan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum di luar. Itu sebuah fakta dinamika sosial warga kita di luar negeri yang tidak bisa kita hindar. Bahwa kemudian kami sebagai Kementerian Hak Asasi Manusia, negara memiliki kewajiban untuk perlindungan, memastikan adanya perlindungan terhadap warga negara Indonesia, baik yang ada dalam negeri maupun yang mereka yang merantau di luar. Saya dalam beberapa kali meliput, saya sering sekali melihat Anda di Komnas HAM. Tapi pertanyaan saya dulu Bang, waktu lagi aktif-aktif jadi Komnas HAM, habis kerja pulang suka nongkrong di mana nih Bang Pigai? Oh, di Boplo. Boplo, di mana itu? Di Gondang Dia. Di Gondang Dia. Wah, di bawah jembatan itu saya sudah 20, jujur ya. Saya menteri ini pun saya berangkat dari situ. Masa? Ya, saya sudah dari tahun 99. Oh. 99 itu saya duduk di emperan toko Gondang Dia di Boplo di bawah itu selama 25 tahun. Om 30 tahun di sini, 18 tahun. Tahu, saya punya teman yang puluhan tahun yang duduk di bawah sini. Kalau yang dulunya tidak kerja, sekarang staf khusus Menteri Eselon 1B. Wah. Saya jadi. Om staf khusus bidang apa? Pemenuhan hak Staf khusus bidang strategi komunikasi media dan transformasi digital. Strategi staf komunikasi khusus media. bidang Hubungan antara kelembagaan dan hubungan internasional. Oh. Bayangkan semua yang duduk di bawah kolong jembatan ini semua saya jadi staf khusus. Wah, luar Karena biasa. saya orang mimpi ngorok aja udah ngorok HAM. Karena itu saya tidak perlu ambil staf khusus yang hebat-hebat dari dunia lain. Kita balik lagi soal background Anda ya. Berawal dari sempat menjadi tukang parkir, kemudian juga aktivis HAM, hingga sekarang menjabat sebagai menteri di bawah kepemimpinannya Pak Prabowo. Ya. Yang sangat luar biasa sekali berada di jajaran kabinet. Apa sih sebenarnya kekuatan dari seorang Pigai sehingga dipercaya untuk menggawangi HAM di Indonesia? Kekuatan gini, tidak ada makan siang yang gratis. Makasih Mas. Semua harus ada pengorbanan. Ya. Artinya apa? Semua orang itu harus melalui sebuah pengorbanan dan perjuangan. Kalau Anda mau mendaki gunung, harus melewati tebing-tebing terjal, Ya. jalan-jalan setapak. Begitu sampai di gunung, di atas gunung, air itu mengalir, membasahi 8 penjuru mata angin itu dari gunung. Jadi ketika Anda naik panjat gunung, Ya. itu sebuah proses perjuangan. Sama seperti saya dari korban HAM di kampung, aktivis HAM, kemudian aktivis 98, PMKRI, Ya. PRD, Smith, kemudian kerja di NGO LSM, nah, lalu pegawai negeri Depnaker, kemudian masuk di Komnas HAM, kemudian kembali jadi oposisi dan aktivis HAM, sekarang jadi menteri. Itu sebuah proses perjuangan yang tidak mudah, sebuah pengorbanan yang tidak mudah. Karena itu proses itu menentukan hasil. Hasil yang saya capai sekarang ini melalui sebuah proses yang tidak mudah. Kita sudah cukup lama, lebih dari 70 tahun ya, itu kita berada di bawah pemerintahan yang otoriter. Hampir nyaris demokrasinya dikekang. Hak asasi manusia juga sama. Kemudian perdamaian, keadilan, instabilitas, dari kemiskinan, kebodohan, ketertinggalan, pengangguran, kematian ibu anak juga yang cukup tinggi. Nah, proses-proses yang panjang di masa lalu ini kan sebenarnya menjadi sebuah
titik di mana kita harus lakukan piramida terbalik dalam kebijakan. Revolusi. Revolusi itu di sini ada dua. Revolusi normain, revolusi pikiran, revolusi ontologis, revolusi epistemologis, ucapan, dan revolusi dalam perbuatan. Akan menghasilkan sebuah manusia yang berperadaban.